Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Sahabat Langit Jiwa, hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna, kadang dihiasi dengan senyum, kadang ditemani dengan air mata. Namun seringkali justru air mata yang menjadi guru terbesar dalam perjalanan seorang manusia. Perih yang datang dalam hidup tidak pernah sia-sia, karena di baliknya tersimpan pesan ilahi yang mengarahkan kita menuju jalan pulang yang benar. Setiap manusia pasti merasakan perih, meski bentuknya berbeda-beda. Ada yang perih karena kehilangan, ada yang perih karena sakit, ada yang perih karena dihina, dan ada pula yang perih karena terjebak dalam dosa yang sulit ditinggalkan. Namun semua perih itu satu tujuan, mengingatkan manusia bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Jika hidup ini selalu mudah, manusia akan semakin jauh dari Allah. Maka perih diturunkan agar kita menunduk, berdoa, dan menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari diri kita, melainkan dari Allah yang menguasai segala sesuatu. Perih menjadi pagar yang mengembalikan manusia ketika ia terlalu jauh tersesat. Betapa banyak manusia yang tersadarkan justru ketika ia jatuh dalam perih yang mendalam. Saat kehilangan orang terkasih, ia kembali berdoa. Saat hartanya hilang, ia kembali bersujud. Saat sakit menekan, ia kembali ingat bahwa hanya Allah yang berkuasa memberi kesembuhan. Maka perih sejatinya adalah jalan pulang menuju Tuhan. Dalam perih, manusia bisa melihat dirinya dengan jujur. Semua topeng runtuh, semua kesombongan hancur, semua kelemahan nampak jelas. Ia sadar bahwa dirinya lemah, rapuh, dan kecil di hadapan Sang Pencipta. Kesadaran ini yang membuat perih menjadi nikmat meski pada awalnya pahit. Dunia memang diciptakan bukan untuk kebahagiaan abadi. Jika manusia mencari kesenangan sempurna di dunia, ia akan selalu kecewa, sebab dunia hanyalah tempat singgah, dan perih adalah tanda bahwa singgah ini sebentar saja. Akhir perjalanan ada di akhirat, dan perih di dunia hanyalah latihan menuju kebahagiaan kekal di sana. Ketika engkau berjalan melewati lorong perih, jangan merasa sendirian. Allah lebih dekat dari urat lehermu, mendengar bisikan hatimu, melihat tetesan air matamu, dan menghitung sabarmu. Tidak ada yang sia-sia, bahkan sekecil apapun rasa perih yang engkau jalani. Semuanya tercatat rapi untuk menjadi saksi di hari perhitungan. Perih juga memisahkan antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang hanya berpura-pura. Orang beriman akan tetap berdiri tegak meski hidup penuh luka, karena ia tahu setiap luka akan mendatangkan pahala. Sedangkan orang yang berpura-pura beriman akan menyerah dan berpaling karena hatinya tidak pernah bersandar kepada Allah. Maka jangan lari dari perih. Jangan salahkan hidup, jangan salahkan takdir, dan jangan salahkan Allah. Justru jadikan perih sebagai ladang ibadah, tempat engkau mempersembahkan kesabaran dan keikhlasan. Perih bisa menjadi jalan tercepat menuju surga jika engkau ridha menjalaninya. Dan disinilah kita memulai renungan panjang ini. Ketika perihnya hidup akan menentukan akhirmu. Karena perih yang engkau jalani hari ini akan menjadi penentu nasibmu di akhirat. Apakah engkau akan keluar darinya dengan iman yang semakin kuat? Atau engkau akan hancur di dalamnya karena putus asa? Semua itu bergantung pada hatimu. Perih yang tak terhindarkan. Hidup ini bukan jalan yang datar, bukan pula taman bunga yang selalu harum sepanjang waktu. Ada luka, ada tangis, ada rasa perih yang menekan dada hingga seakan sulit bernapas. Itulah kenyataan hidup yang tak bisa dihindari, karena dunia memang bukan tempat untuk bersenang-senang selamanya. Dunia adalah ladang ujian, tempat sementara di mana perih dan sakit menjadi bagian yang melekat, agar manusia tidak merasa betah dan lupa bahwa kampung sejatinya ada di akhirat. Setiap manusia, sekaya apapun dia, setenar apapun namanya,
Tidak ada yang luput dari rasa perih. Ada yang perih karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang perih karena rezekinya terasa sempit. Ada yang perih karena dihina dan dikhianati. Semua itu bukan tanpa alasan. Rasa perih itu datang agar manusia sadar bahwa di balik sakit yang dirasakan, Allah sedang mendidik jiwa dan membersihkan hati dari kesombongan. Ketika engkau merasakan perih yang begitu dalam, jangan buru-buru mengeluh. Ingatlah, tidak ada satu luka pun yang menimpa seorang hamba kecuali akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan duri kecil yang menusuk kaki sekalipun adalah cara Allah menggugurkan kesalahan yang kita lakukan tanpa sadar. Maka, sebetulnya perih bukanlah musibah semata, melainkan rahmat yang tersamar. Dunia bukan tempat untuk mendapatkan kebahagiaan mutlak. Dunia adalah ladang untuk menanam. Dan setiap tanaman butuh air mata, butuh peluh, butuh rasa sakit agar kelak buahnya manis di akhirat. Perih yang engkau rasakan hari ini bisa menjadi sebab kemudahan di alam kubur. Bisa menjadi sebab ringan langkahmu menuju surga, asalkan engkau bersabar dan ridha. Manusia sering mengira bahwa perih adalah tanda Allah meninggalkan dirinya. Padahal justru sebaliknya, perih adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikannya. Allah tidak biarkan seseorang hidup tanpa ujian, karena justru dengan ujian itulah kualitas keimanan terukur. Seseorang tidak bisa hanya berkata, "Aku beriman," lalu dibiarkan tanpa diuji. Perih adalah bukti bahwa engkau sedang dalam proses penguatan. Bila engkau melihat hidup orang lain seolah tenang, jangan tertipu. Setiap orang punya perihnya sendiri. Ada yang tersenyum di depan banyak orang, namun menangis dalam sujudnya di malam hari. Ada yang terlihat kuat, namun hancur di dalam hatinya. Allah adil membagi perih agar setiap manusia memiliki jalan untuk kembali kepadanya. Kadang perih datang tidak sesuai kehendak kita. Kita ingin bahagia tapi justru dikhianati. Kita ingin sehat tapi tiba-tiba sakit. Kita ingin hidup panjang bersama keluarga, namun orang terkasih dipanggil lebih dulu. Semua itu tidak pernah salah, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan rasa perih, agar hati kita tidak berpaling darinya. Perih adalah guru yang keras, tapi juga paling jujur. Ia mengajarkan manusia betapa rapuhnya dirinya, betapa lemah kekuatannya, betapa terbatas daya pikirnya. Saat perih datang, engkau tidak bisa lagi menyombongkan diri. Saat sakit menekan, engkau sadar tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Itulah pelajaran yang tidak bisa didapat dari buku atau kata-kata manusia, melainkan dari pengalaman langsung yang menghunjam jiwa. Jangan lari dari perih. Hadapilah dengan doa, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika engkau sabar dalam perih, sesungguhnya engkau sedang menuliskan catatan indah dalam buku kehidupanmu. Catatan itu akan dibuka kembali di hari akhir. Dan engkau akan tersenyum melihat betapa berat yang engkau lalui, namun betapa besar pahala yang Allah siapkan. Maka ingatlah, perih yang engkau rasakan hari ini tidak akan sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh kecuali akan dihitung oleh Allah. Tidak ada luka yang berdarah kecuali akan menjadi saksi kelak. Perihmu hari ini adalah jalan menuju kebahagiaan abadi. Jika engkau mampu bertahan, maka perih itu akan menentukan akhirmu, apakah engkau akan bersama orang-orang yang sabar dan mulia, atau tergelincir bersama orang-orang yang mengeluh dan berpaling dari Allah. Perih sebagai jalan pembersihan. Perih hidup seringkali dirasa sebagai beban, padahal ia adalah sapu ilahi yang membersihkan hati manusia dari kotoran dosa. Setiap tangisan yang tulus karena kehilangan, setiap sabar yang dijaga saat sakit, setiap diam yang dipilih ketika dihina, semua itu menjadi pembersih yang tidak terlihat. Jika engkau mampu melihat dari kacamata akhirat, engkau akan sadar bahwa perih hari ini adalah penolongmu kelak ketika segala amal ditimbang. Allah tidak biarkan seorang hamba menanggung perih tanpa alasan. Ada yang diuji dengan kemiskinan agar hatinya bersih dari sombong. Ada yang diuji dengan sakit agar dirinya tidak lalai dari doa. Ada yang diuji dengan kehilangan agar dirinya tidak terlalu cinta dunia. Perih itu seperti air yang mengalir.
Ia membasuh kotoran yang menempel pada jiwa, meski rasanya pahit dan dingin. Orang yang hidup tanpa rasa perih justru lebih berbahaya. Sebab, bisa jadi Allah sudah biarkan dia menikmati dunia tanpa diganggu, padahal di akhirat azabnya menunggu. Maka, perih yang engkau rasakan saat ini sebetulnya adalah kasih sayang Allah yang tidak ingin engkau lengah. Sakit yang engkau derita adalah tanda bahwa Allah masih ingin membersihkanmu sebelum engkau berpulang. Banyak orang yang mengira kesenangan adalah nikmat terbesar. Namun jika kesenangan itu menjauhkan diri dari Allah, maka ia hanyalah istidraj, yaitu jebakan halus yang membuat manusia lupa diri. Sebaliknya, perih yang membawa engkau kembali sujud di hadapan Allah adalah nikmat yang jauh lebih berharga dibanding 1000 kesenangan yang melalaikan. Pernahkah engkau merasakan doa lebih tulus justru saat perih datang? Saat engkau sakit, engkau berdoa lebih lama. Saat engkau kesepian, engkau memohon lebih sungguh-sungguh. Saat engkau ditimpa masalah, engkau sujud lebih khusyuk. Inilah hikmah perih. Ia menghidupkan doa, menghidupkan kesadaran, menghidupkan hubungan dengan Allah yang sering mati ketika hidup terlalu nyaman. Maka jangan pernah berpikir bahwa perih adalah tanda Allah tidak sayang. Justru Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih bersih untukmu. Bayangkan jika engkau meninggal tanpa pernah merasa diuji, bagaimana engkau akan mampu menjawab pertanyaan malaikat di kubur nanti? Bagaimana engkau akan menghadap Allah tanpa ada pelatihan sabar sebelumnya? Perih adalah pelatihan agar jiwa siap menghadapi kehidupan abadi. Orang-orang yang sabar dalam perih akan melihat buah yang manis kelak. Bayangkan saat manusia lain ketakutan menghadapi hisab, engkau justru ditenangkan karena sabar yang engkau jaga dulu. Ketika manusia lain kelelahan menanggung dosa, engkau justru ringan karena banyak dosamu sudah dihapus melalui perih dunia. Betapa indah balasan itu, meski untuk sementara engkau harus melewati rasa sakit. Jika engkau mau jujur, perih seringkali membuatmu lebih bijak. Orang yang pernah merasakan sakit biasanya lebih lembut hatinya. Orang yang pernah kehilangan lebih tahu arti syukur. Orang yang pernah dihina lebih tahu cara menghargai. Maka, perih tidak hanya membersihkan jiwa dari dosa, tetapi juga memperindah akhlak. Ia membentuk manusia yang lebih manusiawi. Dunia hanyalah tempat singgah. Jika semua terasa mudah, engkau akan lupa bahwa engkau sedang dalam perjalanan. Justru perih adalah pengingat bahwa tempatmu bukan di sini. Tempatmu adalah di sisi Allah, di kehidupan akhirat. Maka, jangan terlalu menolak perih. Terimalah ia sebagai tiket menuju kampung abadi yang engkau dambakan. Ingatlah setiap rasa sakit yang engkau tahan, setiap air mata yang engkau sembunyikan, setiap perih yang engkau peluk dengan sabar, semuanya tidak hilang, semuanya tercatat. Dan kelak, catatan itu akan menjadi saksi betapa engkau layak mendapat rahmat Allah. Maka biarkan perih membersihkanmu, karena pada akhirnya ia akan menentukan bagaimana engkau pulang. Perih yang mengangkat derajat. Selain membersihkan dosa, perih juga memiliki fungsi lain yang sangat mulia, mengangkat derajat seorang hamba. Ada orang yang tidak banyak amalnya, tidak banyak salat malamnya, tidak banyak sedekahnya, tetapi Allah angkat derajatnya karena sabarnya menanggung perih hidup. Sakit yang ia derita, kehilangan yang ia tanggung, menjadi jalan untuk meraih derajat tinggi yang tak bisa ia capai dengan ibadah biasa. Bayangkan seorang ibu yang sabar merawat anaknya yang sakit bertahun-tahun. Setiap tetes air matanya, setiap malam yang ia lewati tanpa tidur, semuanya menjadi tangga yang mengangkat derajatnya di sisi Allah. Mungkin di mata manusia ia hanya seorang ibu biasa, tapi di sisi Allah ia adalah hamba yang mulia karena kesabarannya. Inilah bukti bahwa perih tidak sia-sia. Begitu pula seorang ayah yang bekerja keras, menahan perih lelah demi keluarganya. Setiap keringat yang jatuh, setiap rasa penat yang ditahan, semuanya dicatat sebagai amal. Bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi karena ia sabar dalam menanggung perih itu dengan niat yang benar. Allah angkat derajatnya meski mungkin ia bukan orang terkenal atau ahli ibadah besar.
Perih adalah rahasia yang hanya Allah tahu balasannya. Kadang engkau merasa tidak berarti, tetapi perihmu menjadi sangat berarti di sisi Allah. Kadang engkau merasa kecil, tapi sabarmu membuatmu besar di akhirat. Maka jangan remehkan perih yang engkau jalani. Bisa jadi itu adalah tiket derajat yang tinggi kelak. Ada orang yang ibadahnya banyak, tapi tanpa perih ibadahnya terasa kering. Namun ada orang yang ibadahnya sedikit, tapi karena perih yang ia jalani, ibadahnya penuh rasa, salatnya penuh tangis, doanya penuh harap. Allah melihat bukan hanya banyaknya amal, tapi juga kualitas hati yang teruji oleh perih. Inilah yang membuat derajat hamba bisa berbeda-beda. Derajat tertinggi bukanlah ketika engkau dipuji manusia, melainkan ketika engkau diridai Allah. Dan perih adalah jalan menuju ridha itu. Sebab ridha Allah seringkali tersembunyi di balik sabar yang engkau jaga, di balik perih yang engkau terima dengan ikhlas. Semakin engkau ikhlas, semakin tinggi derajatmu. Kadang Allah menunda jawaban doa kita karena ingin mengangkat derajat melalui sabar. Jika doa langsung terkabul, kita hanya merasakan nikmat. Tapi jika doa tertunda, kita merasakan perih, sabar, dan rindu yang mendalam kepada Allah. Dan dari situlah derajat kita terangkat, karena kita tidak berhenti berdoa meski keadaan tidak berubah. Perih juga membuat manusia lebih dekat dengan Allah. Ketika engkau merasa sendirian, engkau sadar hanya Allah tempat kembali. Ketika engkau merasa terbuang, engkau sadar hanya Allah tempat berpegangan. Semakin dekat engkau dengan Allah, semakin tinggi pula kedudukanmu di sisinya. Inilah rahasia yang sering terlupakan oleh orang yang ingin hidup tanpa perih. Derajat orang-orang yang sabar dalam perih disebutkan sebagai derajat yang sangat tinggi. Mereka disebut mendapat cinta Allah, dan cinta itu lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Jika engkau sabar dalam perih, engkau sedang melangkah ke arah itu, meski engkau tidak sadar. Setiap hari yang berat, setiap luka yang engkau tahan, semua itu sedang menaikkan tanggamu ke surga. Maka jangan hanya melihat perih sebagai beban, lihatlah ia sebagai tangga. Tangga itu mungkin terjal, mungkin penuh luka, tapi ujungnya adalah ketinggian yang mulia. Jika engkau kuat melaluinya, derajatmu akan jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa engkau bayangkan. Itulah keindahan rahasia perih yang Allah berikan kepada hambanya. Perih yang menguji hati. Sesungguhnya perih bukan sekadar ujian pada tubuh, tapi ujian pada hati. Ketika tubuh sakit, hati diuji, apakah ia tetap bersyukur atau justru mengeluh. Ketika harta hilang, hati diuji, apakah ia tetap tawakal atau justru putus asa. Ketika orang terkasih pergi, hati diuji apakah ia tetap percaya pada janji Allah atau larut dalam kesedihan yang melupakannya. Hati adalah inti manusia. Jika hati kuat, maka seluruh tubuh akan kuat menghadapi perih. Jika hati lemah, maka sekecil apapun ujian akan terasa menghancurkan. Oleh sebab itu, perih dalam hidup sesungguhnya adalah ujian untuk menguatkan hati, agar ia tidak mudah goyah oleh keadaan dunia yang fana. Perih bisa menjadi racun jika hati menolak, tapi bisa menjadi obat jika hati menerima. Orang yang menolak perih akan semakin hancur, sebab ia merasa dizalimi. Namun orang yang menerima perih dengan ikhlas justru akan menemukan ketenangan, sebab ia tahu semua datang dari Allah yang Maha Adil. Maka perbedaan hasil bukan pada perihnya, melainkan pada hati yang menyikapinya. Banyak orang yang mulutnya berdoa, namun hatinya masih ragu. Perih hadir untuk menguji apakah doa itu benar-benar lahir dari keyakinan atau sekadar ucapan tanpa makna. Saat engkau diuji, barulah terbukti seberapa dalam imanmu, seberapa kuat cintamu kepada Allah. Hati tidak bisa berbohong dalam perih. Dalam perih, engkau akan menemukan siapa yang benar-benar ada di hatimu. Jika engkau hanya memikirkan dunia, maka perih akan membuatmu semakin jauh dari Allah. Tapi jika engkau memikirkan akhirat, maka perih akan membuatmu semakin dekat kepadanya. Hati yang cinta Allah akan tetap tegar meski dunia menghancurkan segalanya. Ada orang yang hatinya lembut dalam perih,
sehingga ia mudah berdoa, mudah menangis, mudah tersentuh oleh nasihat. Namun ada juga yang hatinya keras, sehingga perih tidak mengubahnya sedikit pun, bahkan semakin keras ia melawan Allah. Maka perih bukan hanya ujian, tapi juga cermin yang menunjukkan bagaimana kondisi hati yang sesungguhnya. Perih juga mengajarkan hati untuk rendah. Ketika engkau sakit, engkau sadar bahwa engkau tidak punya kuasa. Ketika engkau kehilangan, engkau sadar bahwa engkau bukan pemilik sejati. Hati yang rendah inilah yang akan menyelamatkanmu kelak, karena Allah mencintai hati yang tunduk dan tidak sombong. Dalam perjalanan hidup, engkau akan terus diuji dengan berbagai perih, hingga terbukti siapa yang hatinya ikhlas dan siapa yang tidak. Orang yang hatinya ikhlas akan melewati perih dengan sabar, meski tubuhnya hancur. Tapi orang yang hatinya kotor akan menyerah, meski ujiannya kecil. Perih menjadi pembeda antara hati yang benar-benar beriman dan hati yang hanya sekadar mengaku. Ketika hati teruji dengan perih, sebenarnya Allah sedang melatihmu untuk hari yang lebih besar, hari ketika engkau menghadapi kematian. Sebab kematian adalah perih terbesar di dunia. Jika hatimu kuat menghadapi perih kecil, engkau akan lebih siap menghadapi perih kematian. Itulah latihan yang Allah berikan agar engkau tidak datang dengan hati kosong. Maka rawatlah hatimu dalam perih. Jangan biarkan ia membusuk oleh keluhan dan keputusasaan. Bimbing hatimu dengan doa, dengan sabar, dengan zikir. Sebab hati yang kuat dalam perih adalah hati yang akan selamat di dunia dan akhirat. Dan itulah yang menentukan akhirmu. Perih yang menyadarkan. Salah satu hikmah terbesar dari perih adalah kesadaran. Manusia sering lupa ketika hidupnya terlalu nyaman. Ia lupa pada Allah, lupa pada akhirat, lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah. Namun, ketika perih datang, semua kesadaran itu kembali. Perih adalah ketukan halus dari Allah agar manusia berhenti lalai. Bayangkan seseorang yang sibuk dengan urusan dunia, lupa salat, lupa zikir. Lalu suatu hari ia jatuh sakit. Saat tubuhnya tidak berdaya, barulah ia ingat betapa rapuhnya dirinya. Barulah ia sadar bahwa harta dan jabatan tidak bisa menolongnya. Perih itulah yang menyadarkannya bahwa hanya Allah tempat bergantung. Ada pula yang hidup dalam kemewahan, seakan dunia miliknya. Namun ketika kehilangan orang yang dicintai, seluruh kemewahan itu terasa sia-sia. Saat itulah ia sadar bahwa dunia tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Kesadaran ini hanya muncul karena perih. Tanpa perih, manusia cenderung tertidur dalam kelalaian panjang. Perih adalah alarm kehidupan. Ia berbunyi agar engkau terbangun dari tidur panjang dalam kesenangan semu. Tanpa perih, manusia mungkin akan terus mengejar dunia tanpa henti. Namun dengan perih, manusia diingatkan bahwa ada batas, ada akhir, ada kematian yang pasti tiba. Kesadaran yang lahir dari perih sangat berharga. Sebab kesadaran itu membuat manusia kembali sujud. Kesadaran itu membuat manusia kembali berdoa. Kesadaran itu membuat manusia lebih menghargai waktu. Tidak sedikit orang yang bertaubat sungguh-sungguh karena pernah merasakan perih besar dalam hidupnya. Betapa banyak orang yang tersadar ketika hampir kehilangan nyawanya. Betapa banyak orang yang berubah setelah kehilangan anak, pasangan, atau orang tua. Perih itu mengguncang hatinya hingga ia tak lagi sama. Ia mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar makan, bekerja, dan bersenang-senang. Hidup adalah persiapan menuju akhirat. Kesadaran yang lahir dari perih seharusnya dijaga. Jangan sampai setelah perih hilang, engkau kembali lalai, sebab banyak orang yang hanya ingat Allah saat sakit, lalu lupa lagi ketika sembuh. Hanya ingat Allah saat miskin, lalu sombong ketika kaya. Jika kesadaran itu hilang, maka perih yang engkau alami menjadi sia-sia. Maka ketika perih datang, jadikan ia momentum untuk kembali kepada Allah. Jangan hanya menunggu perih besar, sadarilah sejak perih kecil, sebab jika engkau tidak belajar dari perih kecil, mungkin Allah akan memberikan perih yang lebih besar agar engkau sadar, dan itu bisa lebih menyakitkan.
Kesadaran adalah cahaya yang menyinari jalan hidupmu. Jika engkau sadar, engkau akan tahu arah. Jika engkau sadar, engkau tidak akan tersesat, dan cahaya itu seringkali lahir dari perih. Maka jangan sia-siakan perih yang menimpamu, sebab ia bisa menjadi cahaya yang menuntunmu hingga akhirat. Ingatlah, hidupmu bukan tentang berapa lama engkau tertawa, tapi seberapa cepat engkau sadar sebelum ajal menjemput. Jika perih menyadarkanmu hari ini, syukuri. Sebab, lebih baik sadar dalam perih di dunia daripada terlambat sadar di akhirat ketika segalanya sudah tidak bisa diperbaiki. Perih yang menjadi penebus. Perih juga bisa menjadi penebus, sebab tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kita semua pernah salah, pernah lalai, pernah menyakiti orang lain. Dosa itu tidak bisa dihapus hanya dengan waktu. Ia butuh penebusan, dan salah satu jalan penebusan adalah perih yang Allah berikan di dunia. Bayangkan jika semua dosa harus dibalas di akhirat. Betapa berat hisab yang harus kita tanggung. Namun dengan perih yang kita alami di dunia, banyak dosa sudah terhapus. Sakit yang kita derita, kesedihan yang kita tanggung, kehilangan yang kita alami, semuanya menjadi penebus agar hisab kita lebih ringan. Inilah mengapa orang-orang beriman sering berkata, jika ini bisa menjadi penghapus dosa, maka aku rela menanggungnya. Karena mereka tahu, lebih baik menanggung perih sementara di dunia daripada menanggung siksa abadi di akhirat. Dunia hanya sebentar, akhirat selamanya. Maka perih di dunia adalah penebusan yang jauh lebih ringan. Kadang Allah biarkan seorang hamba jatuh dalam perih, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Tanpa perih itu, ia mungkin akan datang ke akhirat dengan beban yang berat. Namun dengan perih, Allah ringankan jalannya. Maka, jangan langsung mengira bahwa perih adalah kutukan. Bisa jadi itu adalah pengampunan. Penebusan ini berlaku untuk perih apa saja. Bahkan perih sekecil rasa letih, rasa lapar, atau rasa sakit ketika beribadah, semuanya bisa menghapus dosa. Saat engkau berpuasa dan menahan lapar, itu adalah perih yang menebus. Saat engkau salat malam dan menahan kantuk, itu adalah perih yang menebus. Saat engkau menahan amarah meski hatimu sakit, itu pun perih yang menebus. Penebusan terbesar ada pada perih yang dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Jika engkau sabar, perih itu menjadi cahaya. Jika engkau ikhlas, perih itu menjadi rahmat. Namun jika engkau mengeluh, perih itu hanya menjadi beban. Maka kuncinya ada pada sikap hati. Dengan hati yang benar, perih bisa berubah menjadi penebus yang indah. Perih juga menebus dosa hubungan kita dengan sesama manusia. Kadang kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, tidak sempat menebus kesalahan kepada orang yang pernah kita zalimi, atau bahkan tidak sadar bahwa kita pernah melukai hati seseorang. Allah yang Maha Adil memberikan perih dalam hidup sebagai cara mengurangi beban dosa itu. Maka jangan pernah menganggap sia-sia perih yang engkau rasakan, karena bisa jadi itulah jalan Allah untuk menyelamatkanmu dari tuntutan manusia di akhirat nanti. Setiap tetes air mata yang jatuh saat engkau diuji, setiap rasa hampa ketika kehilangan, setiap luka batin yang tidak pernah diketahui orang lain, semua itu bisa menjadi bagian dari penebusan yang lembut. Allah sedang berkata kepada hambanya, "Aku ampuni engkau melalui perih ini, agar engkau datang kepadaku lebih ringan." Jika kita memahami ini, kita tidak lagi melihat perih sebagai azab, tapi sebagai hadiah tersembunyi yang menyelamatkan kita dari hukuman yang lebih berat. Betapa banyak orang yang di dunia menjalani hidup penuh perih, namun kelak di akhirat wajah mereka bercahaya, langkah mereka ringan, dan hati mereka tenang. Itu karena Allah telah mengganti setiap perih yang mereka sabar jalani dengan ampunan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang tertawa puas di dunia, namun di akhirat wajahnya muram, karena semua dosa yang ditutupi kesenangan dunia belum pernah terhapus oleh perih yang membersihkan. Maka, lebih baik engkau menangis di dunia sejenak, daripada engkau menangis di akhirat selamanya.
Pada akhirnya, perih adalah rahmat yang sering kita salah pahami. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menebus, membersihkan, dan menyelamatkan. Jika engkau sabar, maka perihmu akan menjadi sebab engkau berdiri tegak di hadapan Allah tanpa beban yang berat. Maka jangan pernah membenci perih yang datang, karena ia bisa jadi kunci keselamatanmu. Ingatlah selalu, perih di dunia adalah sementara, tapi balasannya di akhirat adalah selama-lamanya. Perih sebagai jalan menuju cinta Allah. Setiap manusia mendambakan cinta Allah, namun cinta itu tidak bisa dibeli dengan harta, jabatan, atau kehormatan dunia. Cinta Allah seringkali tersembunyi di balik perih yang engkau jalani. Sebab Allah mencintai hamba yang sabar, dan kesabaran hanya lahir dari perih. Maka semakin engkau mampu bersabar dalam perih, semakin besar pula peluangmu meraih cintanya. Ada orang yang sanggup salat panjang, ada yang sanggup bersedekah besar, tetapi cinta Allah tidak hanya terletak di situ. Cinta Allah terletak pada hati yang tetap ridha meski diuji, pada jiwa yang tetap teguh meski dihantam gelombang kehidupan. Perih menjadi bukti nyata apakah seorang hamba benar-benar mencintai Allah atau hanya mencintai kesenangan. Orang yang dicintai Allah akan diuji dengan perih untuk dilihat seberapa dalam cintanya. Apakah ia akan tetap setia mengingat Allah saat hatinya hancur? Apakah ia akan tetap bersujud saat tubuhnya lemah? Apakah ia akan tetap bersyukur saat kehilangan? Semua itu adalah tanda bahwa cinta sejati sedang diuji. Bayangkan seorang hamba yang tetap menyebut nama Allah meski tubuhnya sakit, yang tetap memuji Allah meski hartanya hilang, yang tetap berbaik sangka meski hatinya hancur. Inilah wajah cinta yang sejati. Allah mencintainya bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak berpaling meski perih melingkupinya. Dunia seringkali menipu dengan cinta semu. Orang-orang bisa berkata cinta, tetapi lari saat perih datang. Namun cinta kepada Allah justru terbukti dalam perih. Jika engkau tetap teguh, itulah cinta sejati. Jika engkau tetap ridha, itulah kesetiaan. Maka perih bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju cinta yang paling tinggi. Betapa indahnya ketika Allah mencintai seorang hamba. Saat Allah mencintainya, hidupnya mungkin tetap penuh perih, tapi perih itu terasa ringan. Sebab hatinya dipenuhi cahaya yang tidak bisa dipadamkan dunia. Meski manusia memandangnya sengsara, namun ia merasakan ketenangan yang tidak dimiliki siapapun. Cinta Allah bukan hadiah murah. Ia tidak diberikan pada hati yang lemah dan mudah menyerah. Ia hanya diberikan pada hati yang kuat, hati yang rela bersabar, hati yang rela ridha meski perih. Maka jika engkau sedang diuji, bersyukurlah, sebab itu tanda engkau sedang diberi kesempatan untuk meraih cinta yang paling agung. Dunia akan berakhir, segala cinta dunia akan sirna. Namun cinta Allah tidak pernah hilang, dan cinta itu seringkali dibeli dengan air mata perih. Air mata yang jatuh di malam sunyi, doa yang dipanjatkan di tengah luka, sabar yang ditahan di tengah kesakitan. Semua itu adalah bukti cinta yang sejati, dan Allah membalas cinta itu dengan kasih yang tak pernah habis. Jika engkau benar-benar memahami hal ini, engkau tidak lagi melihat perih sebagai musuh, tetapi sebagai jembatan. Jembatan itu mungkin licin, terjal, dan menyakitkan, tetapi ia menghubungkanmu dengan cinta Allah. Dan jika engkau sudah meraih cinta Allah, maka seluruh perih dunia akan terasa kecil dibandingkan nikmat yang engkau peroleh. Maka peluklah perihmu dengan sabar. Jangan biarkan keluhan merusaknya. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku terima perih ini karena aku ingin Engkau mencintaiku." Jika itu yang menjadi niatmu, maka setiap luka akan menjadi cahaya, setiap air mata akan menjadi penyejuk, dan setiap perih akan menjadi jalan menuju cinta Allah yang abadi. Perih yang menjadi jalan taubat. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah berbuat dosa, pernah lalai, pernah jatuh dalam kesalahan. Namun Allah Maha Pengampun, dan salah satu caranya membimbing hamba kembali adalah dengan perih.
Perih seringkali membuat manusia sadar, menunduk, dan kembali kepada Allah dalam taubat yang tulus. Ada orang yang tidak pernah merasa perlu bertaubat karena hidupnya selalu mudah. Ia merasa cukup dengan dunia hingga lupa bahwa dirinya penuh dosa. Maka Allah beri dia perih agar ia sadar bahwa hidup tidak bisa hanya bergantung pada dunia. Perih menjadi jalan pulangnya, jalan agar ia kembali mengetuk pintu ampunan. Betapa banyak orang yang tersentuh hatinya justru setelah kehilangan. Ia sadar bahwa hidup ini rapuh. Ia sadar betapa banyak dosa yang ia lakukan kepada Allah sementara waktunya semakin sedikit. Perih itu menjadi cambuk agar ia berhenti menunda taubat. Sebab siapa yang bisa menjamin esok hari masih ada? Perih adalah tanda bahwa Allah masih sayang. Sebab jika Allah membiarkan seorang hamba tanpa perih, bisa jadi Allah sudah membiarkannya jauh tanpa peduli. Namun dengan perih, Allah masih menegur, masih ingin hamba itu kembali. Maka jangan pernah marah pada perih. Bisa jadi perih itulah yang sedang menyelamatkanmu dari dosa yang lebih besar. Taubat yang lahir dari perih biasanya lebih dalam. Sebab taubat itu tidak hanya lahir dari mulut, tapi dari hati yang hancur. Saat engkau menangis dalam perih, lalu mengangkat tanganmu untuk berdoa, doa itu lebih tulus, lebih jujur, lebih kuat. Allah mencintai doa yang lahir dari hati yang hancur. Betapa indahnya ketika perih yang dulu engkau benci, justru menjadi alasan engkau kembali kepada Allah. Betapa indahnya ketika luka yang dulu engkau tangisi, justru menjadi jalan ampunan. Semua itu adalah rahasia Allah. Ia bisa menjadikan perih sebagai rahmat, asalkan engkau mau menunduk dalam taubat. Taubat sejati adalah ketika engkau berjanji tidak mengulang dosa, ketika engkau menjadikan perih sebagai pengingat agar tidak kembali pada kesalahan yang sama. Jika engkau mampu menjadikan perih sebagai guru, maka setiap kali engkau tergoda berbuat dosa, engkau akan ingat betapa sakitnya dulu, dan engkau akan segera menjauh. Jangan tunggu perih yang lebih besar untuk bertaubat. Jangan tunggu kehilangan. Jangan tunggu sakit parah. Jangan tunggu ajal menghampiri. Taubatlah sekarang, selagi engkau masih diberi kesempatan. Sebab perih kecil hari ini adalah peringatan agar engkau tidak perlu merasakan perih besar yang menyesakkan di hari akhir. Jika engkau mau jujur, perih seringkali lebih mengubahmu daripada nasihat panjang. Sebab nasihat bisa engkau abaikan, tapi perih sulit engkau tolak. Ia memaksa engkau menunduk, memaksa engkau merenung, memaksa engkau kembali. Maka, jangan sia-siakan perih. Jadikan ia pintu taubat yang engkau buka selebar-lebarnya. Ingatlah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama engkau benar-benar taubat. Dan seringkali, perih adalah jalan agar engkau bisa taubat dengan sungguh-sungguh. Maka, jangan benci perihmu. Syukurilah, karena bisa jadi perih itulah yang sedang membuka pintu surga untukmu. Perih sebagai ujian terakhir. Hidup ini akan berakhir. Setiap manusia akan menemui ajalnya, entah cepat atau lambat. Dan menjelang akhir itu, seringkali manusia diuji dengan perih yang terakhir, sakit menjelang mati, sakaratul maut, atau berbagai ujian yang membuatnya benar-benar lemah. Perih terakhir itu adalah ujian pamungkas yang akan menentukan bagaimana ia meninggalkan dunia. Sakaratul maut digambarkan sebagai perih yang tidak bisa dibandingkan dengan sakit apapun di dunia. Semua urat, semua sendi, semua napas terasa ditarik. Saat itu, tidak ada harta yang bisa menolong, tidak ada keluarga yang bisa meringankan, tidak ada jabatan yang bisa menyelamatkan. Hanya iman dan kesabaran yang mampu menjadi penolong. Jika engkau terbiasa bersabar dalam perih hidup, maka engkau akan lebih siap menghadapi perih sakaratul maut. Sebab perih kecil selama hidup adalah latihan. Namun, jika engkau selalu lari dari perih, selalu mengeluh, selalu menolak, bagaimana engkau bisa kuat menghadapi perih yang terakhir, yang tidak ada tandingannya? Perih menjelang kematian adalah pengingat bahwa hidup hanyalah sementara. Apa yang dulu kita banggakan semua hilang. Yang tersisa hanya amal, hanya iman, hanya hubungan kita dengan Allah.
Jika hubungan itu baik, maka perih terakhir akan berubah menjadi manis karena setelah itu ada perjumpaan dengan Allah. Ada orang yang menghadapi kematian dengan senyum, ada yang menghadapi dengan tangis ketakutan. Perbedaannya ada pada bagaimana ia menghadapi perih selama hidup. Orang yang terbiasa ridha akan lebih mudah ridha. Orang yang terbiasa sabar akan lebih mudah sabar. Maka biasakanlah dirimu menghadapi perih dengan sabar, agar engkau tidak goyah di ujian terakhir. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, barulah manusia sadar betapa singkat hidup ini. Semua perih yang pernah ia alami terasa kecil dibandingkan perih kematian. Namun bagi orang beriman, perih itu hanyalah pintu menuju keabadian, pintu menuju pertemuan dengan Allah yang dirindukan. Dunia adalah tempat perih sementara, akhirat adalah tempat penentuan abadi. Jika engkau berhasil melewati perih terakhir dengan iman, maka engkau akan selamat. Namun jika engkau gagal, maka perih yang lebih berat menunggu di alam selanjutnya. Itulah sebabnya Allah memberi banyak latihan perih di dunia, agar engkau tidak kaget ketika perih terakhir datang. Ingatlah selalu bahwa perih kematian tidak bisa ditunda, tidak bisa dibeli, tidak bisa dinegosiasi. Ia akan datang tepat waktu, maka persiapkanlah dirimu dengan memperbaiki iman, memperbanyak sabar, dan menerima perih hidup sebagai latihan. Dengan begitu, engkau bisa berharap Allah memudahkan perih terakhir itu bagimu. Betapa mulianya orang yang bisa mengucapkan kalimat terakhir dengan tenang, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku. Itu adalah buah dari kesabaran panjang menghadapi perih hidup. Lidahnya dimudahkan karena hatinya sudah terbiasa ridha dalam perih. Maka jangan remehkan setiap perih kecil dalam hidupmu. Sebab setiap perih adalah latihan menuju perih terakhir. Jika engkau lulus, engkau akan meninggalkan dunia dengan senyum dan disambut oleh rahmat Allah. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan pergi dengan penyesalan. Pilihan itu ditentukan dari bagaimana engkau menjalani perih hari ini. Perih menentukan akhirmu. Setelah semua perjalanan panjang ini, kita sampai pada inti yang tidak boleh dilupakan. Perih yang engkau jalani hari ini akan menentukan akhirmu. Apakah engkau akan berakhir dengan wajah bercahaya atau wajah muram? Apakah engkau akan berakhir dengan senyum atau dengan tangis penyesalan? Semua ditentukan oleh bagaimana engkau menyikapi perih. Jika engkau sabar, ridha, dan ikhlas, maka perih akan menjadi sebab engkau dimuliakan. Namun jika engkau mengeluh, putus asa, dan marah kepada Allah, maka perih akan menjadi sebab engkau hina di akhirat. Perih itu sama, tapi sikap yang membedakan hasilnya. Itulah rahasia besar yang harus kita pahami sejak sekarang. Dunia hanya sementara, dan perih adalah bagian dari ujian sementara itu. Jangan terlalu takut pada perih, karena perih bukanlah akhir. Akhir yang sesungguhnya ada di hadapan Allah. Jika engkau mampu menjadikan perih sebagai sahabat yang menguatkan, maka akhir hidupmu akan penuh cahaya. Orang yang terbiasa sabar dalam perih akan menemukan kemudahan di jalan akhirat. Setiap langkahnya akan dipermudah, setiap hisapnya akan diringankan, setiap dosanya akan dihapus. Namun orang yang selalu lari dari perih, selalu mencari jalan pintas, selalu marah ketika diuji, ia akan kesulitan di akhirat. Semua tergantung bagaimana ia menjalani dunia. Perih juga menentukan siapa yang akan engkau temui kelak. Orang-orang sabar akan dikumpulkan bersama orang yang sabar. Orang-orang yang ridha akan bersama orang yang ridha. Mereka akan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Namun, orang yang tidak mampu menahan perih akan bersama orang yang putus asa dan jauh dari rahmat Allah. Setiap perih yang engkau jalani adalah jalan menuju satu dari dua arah, surga atau neraka. Tidak ada jalan lain. Maka jangan sia-siakan perihmu. Jadikan ia tangga, bukan jurang. Jadikan ia cahaya, bukan kegelapan. Pilihan ada di tanganmu, meski perih itu datang dari Allah. Sikapmu yang menentukan hasil akhirnya.
Renungkanlah betapa singkat perih di dunia ini dibandingkan keabadian di akhirat. Perih di dunia hanya bertahun-tahun, sementara nikmat di surga abadi. Perih di dunia hanya sekejap, sementara azab di neraka tidak ada akhirnya. Maka, lebih bijak menanggung perih sebentar demi kebahagiaan abadi, daripada menolak perih dan menanggung azab yang tak terhingga. Hidup ini pada akhirnya akan berakhir di liang lahat. Di sanalah engkau akan melihat buah dari setiap perih yang engkau jalani. Jika engkau sabar, kuburmu akan menjadi taman surga. Jika engkau putus asa, kuburmu akan menjadi lubang neraka. Semua ditentukan dari caramu menyikapi perih. Maka, jangan pernah remehkan setiap luka, setiap tangis, setiap kesedihan. Semua itu akan kembali padamu kelak. Jika engkau sabar, ia akan kembali sebagai rahmat. Jika engkau mengeluh, ia akan kembali sebagai penyesalan. Perih bukan sekadar rasa, ia adalah penentu akhir perjalananmu. Akhirnya kita harus sadar bahwa perih adalah bagian dari cinta Allah. Ia mengajari kita sabar, ridha, taubat, kesadaran, dan cinta sejati. Jika engkau mampu menjalaninya dengan hati yang ikhlas, maka perih itu akan menentukan akhirmu dengan indah. Engkau akan pulang kepada Allah dengan wajah bercahaya, dengan hati tenang, dan dengan akhir yang penuh rahmat. Saudaraku, setelah semua perjalanan perih hidup kita lalui, ada satu hal yang pasti. Tidak ada perih yang sia-sia. Setiap air mata, setiap luka, setiap kesabaran, semuanya akan kembali kepada Allah dengan balasan yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan hanya dengan mengeluh. Jika hari ini engkau merasa berat, percayalah, itu hanya sebentar. Semua rasa sakit akan segera berakhir ketika engkau dipanggil pulang, dan yang tersisa hanyalah catatan amalmu. Maka perih yang engkau rasakan hari ini adalah ladang yang subur untuk menanam sabar, syukur, dan tawakal. Semakin engkau tanam dengan ikhlas, semakin besar buah yang akan engkau tuai kelak di akhirat. Jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkanmu saat engkau perih. Justru di saat itulah Allah paling dekat. Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berjalan sendirian, kecuali hamba itu yang berpaling darinya. Ingatlah, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Jika engkau merasa terhimpit, itu wajar karena rumahmu yang sebenarnya bukan di sini. Rumahmu adalah surga, tempat tiada perih, tiada luka, hanya kebahagiaan tanpa batas. Di akhir perjalanan, hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Dan perih yang engkau jalani hari ini bisa menjadi pembeda antara keduanya. Jika engkau sabar, perihmu akan menghantarkanmu ke surga. Jika engkau kufur, perihmu bisa menyeretmu ke jurang neraka. Maka jangan sia-siakan perih. Jadikan ia sebagai doa yang terwujud dalam bentuk luka. Jadikan ia sebagai zikir yang terucap dalam bentuk tangisan. Jadikan ia sebagai amal yang Allah terima tanpa harus engkau ucapkan sepatah kata pun. Pada hari di mana semua manusia dikumpulkan, engkau akan melihat bahwa perihmu ternyata lebih ringan dibandingkan balasan yang engkau terima. Saat itu engkau akan bersyukur pernah merasakan luka, karena dari situlah engkau masuk ke dalam rahmat Allah. Jangan menyerah. Hidup ini memang penuh perih, tapi akhir yang indah sudah menunggu. Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, dan setiap langkahmu yang berat, setiap sabarmu yang panjang, akan menjadi cahaya yang menuntunmu menuju pintu surga. Maka berjalanlah dengan sabar meski kakimu terluka. Teruslah berdoa meski hatimu perih. Teruslah berharap meski hidupmu penuh air mata. Karena semua itu tidak akan sia-sia. Ingatlah, ketika perihnya hidup akan menentukan akhirmu. Sebagai doa penutup. Ya Allah, jadikan setiap perih yang kami rasakan sebagai penghapus dosa-dosa kami. Jadikan setiap air mata kami sebagai saksi ketaatan kami. Jangan biarkan perih ini membuat kami jauh darimu, tapi jadikan ia sebagai jalan pulang yang paling indah menujumu. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam kesabaran.
teguhkan jiwa kami dalam keikhlasan, dan karuniakan akhir yang husnul khatimah bagi kami dan orang-orang yang kami cintai. Sahabat Langit Jiwa, jika narasi ini menyentuh hati Anda, mari sama-sama kita jadikan perih hidup ini sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk terus bersama kami di channel Langit Jiwa, dengan cara mendukung, membagikan, dan mengajak orang lain agar sama-sama mengambil pelajaran. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kebersamaan yang lebih indah, bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga Allah yang abadi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.